Kalau seandainya tadi ditanya siapa Tuhan, biasa kita selalu membuktikan Yohanes 13 ayat 13. Saudara muslim akan mengatakan, oh enggak, itu Tuhan, itu Tuhan, itu bukan Tuhan, gitu ya. Padahal penggunaan kata Tuhan dan Tuhan yang pertama kali membedakan itu orang Kristen untuk mengkhususkan otoritas Yesus sebagai penguasa alam semesta, sedangkan Tuhan itu untuk manusia biasa. Padahal sebelum di zamannya Ledecker, yang pertama kali yang dulunya sebelum zamannya Ledecker, kata Tuhan dan Tuhan itu bisa untuk sesembahan. Manusia bisa disebut Tuhan dan Tuhan. Nah, ini saya ambil berdasarkan data ya, yang ini ditulis oleh Islam sendiri. Dalam buku ini teman-teman, koreksi terjemah harafiah Al-Quran Kemenak Republik Indonesia, Al-Ustadz Muhammad Talib. Beliau adalah Islam yang mengkritik penerjemahan Al-Quran Departemen Agama Indonesia. Ini adalah perwakilan Majelis Mujahidin Indonesia, teman-teman. Pada halaman 28 sendiri dikatakan seperti ini nih. Kontroversi kata Tuhan. Bukankah kosakata Tuhan masuk ke dalam bahasa Indonesia akibat siapa? Akibat pengaruh teologi Kristen. Jadi kalau mereka mengatakan siapa Tuhanmu, Yesus bukan Tuhan. Padahal yang membedakan Tuhan dan Tuhan dalam Alkitab dan terjemahannya itu orang Kristen sampai nantinya dipakai KBBI, sampai dipakai oleh bahasa kita sekarang ini. Sampai ada kritik di kalangan Islam sendiri. Banyak di kalangan kaum muslim merasa risih, alergi menggunakan kata Tuhan yang dianggap berasal dari doktrin non-Islam. Bayangkan, di kalangan saudara muslim saja tahu, ya nggak semua ya, tapi di kalangan akademis, bahwa pengguna pertama kali Tuhan untuk sesembahan dan Tuhan untuk manusia biasa itu orang Kristen di zamannya Ledecker tahun 1700. Nah, jadi mereka nggak punya hak buat blogspot seperti ini, teman-teman. Ini blogspot Gus Madem. Yohanes 13 ayat 13 pun ikut bingung. Kadang disebut Tuhan, kadang disebut Tuhan. Padahal yang membedakan Tuhan dan Tuhan pertama kali itu Kristen. Oke? Nah, apa bukti bahwa Tuhan dan Tuhan dulunya sama? Kalau kita melihat dalam prasasti-prasasti, salah satunya adalah Prasasti Terengganu. Prasasti Terengganu adalah prasasti di mana jejak Islam pernah berada di tanah Melayu. Sekarang Terengganu itu berasal di Malaysia. Tapi dulu Terengganu berada di bawah kuasa Sriwijaya dan Majapahit. Fakta yang menarik yang saya temukan, ini dikemukakan oleh seorang profesor, teman-teman. Ayang Utrizia Yakin, gelarnya profesor ya, PhD. Nah, beliau mengatakan seperti ini nih. Saya tunjukkan sama Pak Ibu. Menurut Blackden, Tuhan tidak selalu menggambarkan sesuatu yang suci, tetapi juga merupakan sebuah nama gelar untuk Perdana Menteri. Seperti di dalam batu bertulis di Sumatera tahun 1347. Menurut kajian terbaru oleh Ludwig Kalus, batu nisan seorang perempuan yang ditemukan di Buarus tahun 772 Hijriah atau tanggal 13 September 1370, kata Tuhan merupakan gelar kehormatan, bukan sesembahan. Sekali lagi, gelar kehormatan manusia dan Allah, tapi bukan dimaknai yang disembah. Sama dengan kata Tuhan itu. Dan itu dikemukakan juga oleh Adnan Hambal. Adnan ini ya, Ahmad Adnan ya. Yang mengatakan bahwa kata Tuhan itu, nih, ini dari Malaysia ya teman-teman ya. Tawarik Melayu dan Malaka. Saya belum punya bukunya, cuma saya ada ini, sempat lacak di Google Books ya. Di sini dikatakan, kata Tuhan yang berasal daripada kata Tuhan merujuk kepada gelar yang berkedudukan tinggi dan mulia. Dan dia menunjuk prasasti Terengganu sebagai bukti bahwa Tuhan pernah dipakai untuk manusia dalam arti kehormatan, penguasa, pemimpin, raja. Makanya kalau dalam akidah bahasa sebelum dibedakan makna Tuhan dan Tuhan, ya siapa? Bang Tator bisa dikatakan Tuhan. Atau Pak Nabi palsu bisa dikatakan Tuhan. Saya pun bisa disebut Tuhan. Dalam makna gelar kehormatan, pemilik, pengatur, dan penguasa.
Kita bersyukur teman-teman bahwa karena kata Tuhan itu dibedakan oleh orang Kristen di zamannya Ledeker, ada sumbangsih orang Kristen di sini. Dan lucunya, ya mereka yang mengkritik tentang Tuhan dan Tuhan itu, mereka yang mengkritik Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Ternyata mereka mengambil itu dari pemikiran Kristen yang sudah dipakai oleh Kerjanya gimana KBBI. sih? Uangnya cuma 20.000. Oke, Rara. ya. Itu pengantar sejarah sedikit ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan, esensi pertanyaan. Siapa Tuhan Oten sebelum Yesus Kristus? Gini ya, kalau dikatakan siapa, kata Yesus itu sebenarnya tidak, jangan salah paham gini. Yesus itu tidak dirujuk kepada esensi keilahiannya, tapi untuk penamaan sang bayi, sang firman yang telah menjadi manusia. Lukas 1 ayat 36. Hendaklah engkau menamainya Yesus. Tapi nama itu adalah nama yang sama yang dimiliki oleh Hashem, yaitu Yod-Het-Vav-Het atau Yod-Het-Vav-Het atau YHWH, sang penyelamat. Nah, arti kata Yeshua itu artinya adalah Yod-Het-Vav-Het sang penyelamat. Ada kaitannya dengan penggenapan Yesus yang mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 26, nama yang telah engkau berikan kepadaku. Penggenapan juga janji Allah kepada Musa, mereka tidak akan pernah melihat aku, tetapi mereka akan melihat Dia yang akan menyandang dalam namaku. Keluaran 6 ayat 3 ya, yang dikatakan bahwa tentang namaku, aku belum menyatakan diri, ketika Yesus datang, namamu yang telah engkau nyatakan dalam diriku. Nah, jadi apakah Yesus itu eksis? Ya, eksis. Tapi dalam peranan firman Allah yang sebelum menjadi manusia. Walaupun nama Yesus itu adalah nama untuk kemanusiaan sang firman. Tapi esensi sang firman yang sebelumnya belum disebut Yesus ya. Firman inilah yang sudah ada bersama dengan Bapa. Makanya kalau kita lihat dalam Kejadian 18, Tuhan datang menemui Abraham, itu bukan Allah Bapa. Menurut Santo Irenaeus dari Lyon, itu generasi ketiga setelah Rasul Yohanes, beliau mengatakan, kita melihat sang anak telah datang dalam rupa daging dan memberitahukan kepada Abraham di masa depan, ia akan melihat keturunannya, yaitu Allah yang telah menjadi manusia datang dalam rupa daging. Luar biasa kan? Di sini dia mengatakan bahwa Kejadian 18 untuk menunjukkan kepada Abraham, jika Allah telah datang dalam rupa manusia, teofani, yang disebut malak Hashem itu, malaikat Tuhan, duanya malaikat biasa ke Sodom, satunya malaikat yang bersama dengan Abraham, Kejadian 18 ayat 22, akan memberikan gambaran di masa depan, bahwa Allah akan datang dalam rupa manusia. Nah, artinya Yesus itu sudah eksis sebelumnya. Dan ini pengakuan Yesus juga dalam Yohanes 17 ayat berapa itu? Ayat yang ke-5 ya? 5 atau ayat 6. Yang dia mengatakan, sebelum dunia ada, aku sudah ada. Ya, bahkan aku sudah ada di hadirat Bapa. Ya, kalau sebelum ada dunia berarti sebelum ada kita, sebelum ada Bunda Maria, sebelum ada nabi-nabi, dia sudah ada. Artinya, siapakah mungkin ilah ya? Siapakah ilah Oten sebelum Yesus? Ya Allah Tritunggal. Karena faktanya firman itu sudah ada bersama Bapa. Bahkan sebelum dunia lagi. Ialah yang pernah bertemu dengan Abraham, dia yang bertemu dengan Musa, dia yang pernah bertemu dengan siapa itu? Anaknya seorang Nazir itu, teman-teman. Bapaknya Simpson loh, dalam Hakim-Hakim 11. Sampai bapaknya Simpson mengatakan, celakalah kita telah melihat Allah. Di sisi lain, kepada Yakub, sampai Yakub mengatakan dalam Kejadian 16 ya, 16 ayat 18, Allah datang dalam rupa malaikat. Tapi itu bukan malaikat biasa. Itu adalah teofani, penampakan Allah. Bahkan Paulus mengatakan, Musa rela menderita demi Yesus. Ibrani 11 ayat 24 sampai dengan 26. Nanti teman-teman bisa baca di situ. Bagaimana mungkin Musa menderita demi Kristus? Wong Kristus belum lahir kok. Ya, karena yang dibahas Paulus adalah prainkarnasi Yesus Kristus. Inilah keilahian Allah itu, yakni
Sebelum Yesus ada, dia sudah ada. Dalam arti kemanusiaannya baru ada pada abad pertama Masehi, tapi keilahiannya sudah ada sejak dalam kekekalan. Itu ya jawaban saya. Mohon maaf sebelumnya kalau agak panjang. Silakan teman-teman. Keren, keren, keren. Itu adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Jadi di sini ada kaitan-kaitan yang erat antara apa yang ditulis Yohanes dan apa yang ditulis oleh Paulus. Jadi pengertian oten itu nggak bisa kita simpulkan dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 aja. Ada pemahaman-pemahaman yang lain yang harus kita gali untuk menemukan arti pemahaman oten itu. Kalau oten itu kepanjangannya adalah orang Kristen, ya kan gitu kan? Di dalam Perjanjian Baru itu jelas dituliskan, ya kan? Jadi sebenarnya kalau kita ingin ingin menjawab judul perikop ini, ya kan? Siapa Tuhan oten sebelum ada Yesus? Kalau saya mengatakan, ya Allah Bapa itulah Tuhan. Orang-orang yang ada percaya kepada Allah sebelum kedatangan Yesus ke dunia ini. Karena itu ada mempunyai garis lurus antara Allah Bapa menuju ke Yesus. Dan setelah Yesus naik ke sorga, dia juga menyatakan Roh Kudus juga menjelaskan kepada murid-murid bahwasannya Allah yang dulu yang menjadikan langit dan bumi ini adalah Allah yang akan ada untuk selama-lamanya, Allah yang kekal. Jadi Tuhan oten itu udah jelas. Tuhan semesta alam yang menjadikan langit bumi. Namun dalam Perjanjian Lama istilah oten itu kan belum terbuka. Gitu dia untuk sementara, Bang Tator. Itu. Nah, jadi yang dimaksud di sini kan Yesus. Gitu. Nah, kembali ke Bang Timothy tadi yang menyampaikan tadi, Bang Timothy bahwa Yesus itu yang datang menjadi manusia, gitu. Nah, makanya Yohanes di sini di Yohanes 1 ayat 15 ini menyampaikan ini, gitu. Dia telah ada sebelum aku, dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, gitu. Nah, ada juga pendeta Esra Soru juga mengatakan bahwa seperti yang Mbak Whitney bilang tadi, ya Yesus itu sendiri, gitu. Nah, inilah yang Ini Bang, kita suruh aja mereka tuh baca Bible dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, biar ngerti siapa itu Tuhan. Itu Iya, aja sedikit. intinya, baca Bible Gitu. aja enggak, malah bikin pertanyaan yang aneh-aneh. Iya, mereka memang suka buat pertanyaan yang aneh untuk membelokkan kebenaran. Ya, karena Itulah mereka nggak baca Bible, makanya nggak ngerti-ngerti. Perlu juga kita bahas bersama itu. Nah, oke, itu sudah kita pahami ya. Lalu kedua gini Bang Timothy, tadi saya sempat nonton Edis TV sebentar ya, saya sempat nonton dan kayaknya Edis ini sedikit kelabakan ya, sampai dia menurunkan orang itu yang bertanya. Nah, pertanyaannya gini, sebenarnya bisa dijawab simpel, tapi kalau kita lihat tadi, mungkin ada yang kita tadi sempat nonton Edis TV sebentar tadi. Kalau saya menilai Edis tadi itu agak pertanyaannya.
Gini ya, sebenarnya kalau ditanya Yesus ada berapa? Yesus yang di hadapan di hadapan mahkamah agama gitu. Lalu di sisi lain ada Yesus yang ada di surga gitu ya. Ya, ada Kalau saya Yesus nyingkat. yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa gitu tadi. Mm-mm. Oh, ya, mm-mm. Oke, paham, paham, paham. Aku pikir tadi korelasinya tentang beyond time and space ya. Ternyata ini lebih mengarah kepada gaya bahasa. Ya, ya, Coba betul. gini, telah lahir itu ya, yang dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Kalau nggak salah gitu kalimatnya. Emangnya anak itu telah lahir di zamannya Yesaya. Nah ini kan kotak-katik juga oleh kalangan Yahudi. Mereka bilang ini adalah raja apa itu Hizkia kalau saya nggak salah. Padahal kata telah di situ tidak langsung otomatis menjelaskan hari itu juga. Tapi kata telah itu menjelaskan tentang nubuatan yang akan terjadi di kedepannya. Karena Rasul Paulus sendiri mengatakan satu hari di hadapan Tuhan itu 1000 tahun di mata kita. Seribu atau 100 tahun di mata kita. Itu satu hari di mata Tuhan. Ya artinya tentang ketika Yesus mengatakan mulai saat ini anak manusia akan duduk di hadapan Allah Bapa, itu tidak berarti menjelaskan bahwa Yesus itu mengatakan ada dua dirinya, enggak. Kalaupun dikatakan ada dua, itu berarti dia masih menghitung menggunakan hitungan batu. Ya mohon maaf ya, karena gini, kita perlu lihat posisi Yesus itu dalam posisi keilahiannya. Ketika dia telah menjadi manusia, apakah Allah di surga itu sang anak itu tidak ada di surga? Ini kan pertanyaan polemik juga kan, yang mengatakan ketika Tritunggal, anak manusia anak Allah telah datang dalam rupa manusia. Berarti di surga itu cuma Bapa dan Roh Kudus. Ya kan lucu gitu loh. Faktanya dalam pembaptisan Allah Bapa masih bisa berfirman. Nah, artinya tentang anak ini apa yang dikatakan oleh bukan Rasul, oleh Santo Athanasius. Tapi ini nggak akan masuk ya di pandangan Islam. Yang ini saya jelaskan khusus untuk orang Kristen aja. Di mana Athanasius mengatakan anak Allah yang telah menjadi manusia adalah dia yang sama, yang bersama dengan Bapa menggerakkan alam semesta. Ya artinya ada peranan dia yang dikatakan tak terlihat itu dan juga yang tak terbatasi. Di sisi lain ada peranan kemanusiaannya yang dimana firman yang sama dengan Bapa itu juga ada dalam pribadi kemanusiaan Kristus. Ya artinya kalau yang ditanyakan oleh Muslim itu dalam hal apa dulu? Apakah dalam makna yang terbatas waktu dan terbatas waktu, terbatas ruang dan terbatas ruang, atau yang tak terbatas ruang bersama yang terbatas ruang? Karena pemikiran Islam memahami Tuhan itu kadang-kadang ada yang mengatakan Allah Maha Besar, dipandangnya Allah itu berada di mana-mana. Di sisi lain ketika Allah dikatakan ada di atas arsy, Allah di atas arsy, di atas langit, duduk di singgasananya. Mereka pikir Allah nggak ada di bumi. Ya berarti Allah nggak maha besar lagi dong. Ya ini kan sulit ya kalau kita memahami cara pandang perhitungan manusia dan juga logika manusia yang memandang Allah itu secara sempit. Ya sebenarnya kita bisa menggunakan ini dalam kajian apa ya? Em, dalam kajian filsafat sebenarnya. Karena filsafat itu kan logika lebih ditekankan. Tapi bukan filsafat Yunani ya. Karena filsafat itu artinya adalah pencinta hikmat, pencinta ilmu. Ya coba kita menggunakan gaya yang sama terhadap cara polemikus Muslim ini. Kalau dikatakan Yesus ada satu, di sisi lain Yesus mengatakan bahwa mulai saat ini anak manusia, padahal Yesus waktu itu berada di depan imam. Lalu bagaimana ketika Allah berbicara kepada Musa dalam Al-Qur'an? Dalam Quran surah Al-Qasas ayat 30. Apakah Allah di atas arsy-nya itu hilang gitu? Allah tidak ada di atas arsy. Tiba-tiba ada di pohon dalam Quran surah Al-Qasas ayat 30. Ya kan nggak gitu logikanya. Itu sih tanggapan aku. Ayat 34 yang berkata demikian. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan.
Ayat yang ke-33, kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Ayat 38, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu segala sesuatu yang diserahkan kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itulah yang kukerjakan sekarang dan itu telah memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa mengutus aku. Ayat ke-37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ayat 38, dan firman-Nya tidak menetap di dalam diri kamu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Jadi Yesus sendiri ketika menjelaskan dirinya kepada orang-orang Israel, mereka nggak mampu menerima, ya kan? Menerima apa yang dijelaskan Yesus kepada orang-orang Israel. Karena apa? Karena masih ada selubung di dalam pikiran mereka, di dalam hati mereka. Jadi kalau menurut aku, ya kan, supaya kita bisa memahami kebenaran dengan benar dan kadang harus memberi jawab kepada orang-orang yang coba membelok-belokkan atau membolak-balikkan isi firman Tuhan. Selubung yang ada di dalam diri kita itu yang menghalangi kita mengerti firman Tuhan, apakah sudah dicabut, apakah sudah dibuang? Kalau belum, itu dulu dibuang. Supaya apa? Supaya kita bisa menjelaskan firman-firman Tuhan itu dengan baik, saya rasa. Gitu dia, Bang Tator. Yohanes pasal 5 ya, dari ayat 33 sampai 37, Bang Tator.